Ya, enak ya. Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komite SMA Kecantikan Pasisir beserta anggota yang Pak Hadir, yang kami hormati orang tua dari para siswa, yang kami hormati Bapak Ibu guru, yang kami hormati dan kami sayangi anak-anak kami yang sempat hadir dalam acara identifikasi aset aksi nyata kedua CGP di SMA Negeri 1 Pasisir. Bersyukur senantiasa mendengarkan dan Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia pada pagi hari ini apabila kita bisa dipertemukan oleh Allah di ruang belajar. Sholawat dan salam semoga datang keturunan dari kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allah sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja pada kesempatan yang berbahagia ini dari CGP kalau guru penggerak akan mengadakan kegiatan aksi nyata identifikasi aset dan sumber daya dan kekuatan yang ada di sekolah bersama dengan calon guru penggerak, dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua siswa dan komite dan siswa siswi yang kita ambil dari berbagai sudut warga sekolah yang sudah saya sebutkan tadi. Karena berbagai pihak warga sekolah itu kegiatan ini harus kita libatkan untuk mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang menjadi aset kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah kita ini untuk menuju ke kualitas sekolah yang lebih baik tentunya. Beberapa hal yang sudah kita miliki, yang kita punya, tentu nanti akan dikupas tuntas pada pertemuan hari ini. Identifikasi apa yang akan kita lakukan bersama guru penggerak Pak Nur Jaman SPD, Pak Abdul Perdana SPD dan Pak Erik Budi Pak SPD. Jadi mungkin Bapak Ibu yang hadir kita undang ada 3 orang ini, Pak Guntur, Bu Andri dan Bu Rizky. Jadi saya perkenalkan dulu bahwa tahun ini kita benar-benar ada 3, Pak Adi, Pak Andri, Pak Nur, Pak Erik. Tahun ini juga nanti di bulan Mei ini juga kita ada angkatan ke-8 itu Pak Hendra 1 orang, kemudian angkatan 9 ada 2 orang, Merit dan Rizky. Jadi kegiatannya salah satunya ini Pak Bu. Jadi Pak Erik, Pak Andri, Pak Nur sudah lama berjalan, mungkin menjelang bulan-bulan terakhir untuk kegiatan CGP dengan Bapak Ibu dan siswa semuanya. Oleh karena itu kami dari pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sempat hadir, Bapak guru, anak kami untuk mendukung aksi nyata dari calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Pasisir. Kemungkinan besar sekolah di Bogor ini satu-satunya yang paling banyak SMA Negeri 1 Pasisir. Jadi kita 8 pegawai negeri, 6 guru penggerak. Jadi sudah 90% mungkin terbesar untuk kepri kalau dengan dari persentase jumlah gurunya. Cuman guru kita tahun ini keluar 2, Bu Ade sama Bu Dina. Bu Ade lulus di SMK Negeri 1 Blitar Timur, Bu Dina lulus di Batam SMA 22. Jadi itulah salah satu kondisi
kondisi identifikasi yang terjadi di SMA kita Bapak Ibu untuk kekuatan di sumber daya manusia untuk di tenaga pendidiknya. Jadi mungkin begitu SK dari keluar kita sudah kehilangan 20, sedangkan yang masuk tidak ada. Baik. Kemudian baru saja mungkin Pak Ibu sudah tahu terakhir Bapak Ibu guru kita ini dari 6 guru berprestasi tahun 2023 tingkat provinsi SMA Negeri 1 tingkat provinsi itu 3 orang, Pak Anggi, Pak Kon, dan Pak Dewi. Nah, jadi guru berprestasi tingkat provinsi tahun 2023 6 provinsi Kepri SMA kita dapat 3 masuk. Ini sangat luar biasa, sekolah lain belum tentu ada. Kita salah satu menjadi kebanggaan kita bersama di pulau terkecil, tetapi kita tidak kalah bersaing dulu. Karena itu hari ini kita akan identifikasi bersama dengan guru penggerak. Kira-kira apa yang menjadi solusi, apa yang menjadi komitmen kita, apa yang menjadi hal-hal yang mendukung bagaimana kedepannya bahwa SMA Negeri 1 Tingkat Provinsi akan lebih baik. Kira-kira itu Bapak Ibu, anak-anak yang perlu kami sampaikan pada kegiatan aksi nyata di guru penggerak ini. Jadi Bapak Ibu diminta kita ini sekolah-sekolah tim sekolah yang kita libatkan warga sekolah yang kita undang. Jadi kita akan membicarakan bagaimana kekuatan kita, identifikasi kita di bidang aset sumber daya yang kita miliki. Bisa olah-olah kita ini menjadi tim perancang perumus apa yang akan menjadi kedepannya, apa yang akan kita perbuat kedepannya untuk SMA Negeri 1 Tingkat Provinsi. Kira-kira seperti itu sambil saya mengawali acara kita pada pagi hari ini. Banyak teguran dan mohon maaf. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tidak memperpanjang kalimat, langsung saja kita dengarkan pemaparan tentang pendekatan aset yang akan disampaikan oleh Bapak Burjaman. Pada beliau waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite sekaligus undangan juga, yang terhormat orang tua murid, yang terhormat juga Bapak Ibu guru, juga yang saya sayangi perwakilan murid ya dari kelas 11 dan kelas 10. Alhamdulillah, bersyukurillah kita bisa kumpul di sini. Di tempat ini semoga apa yang dijalani dapat berkah dan juga menjadi modal utama untuk sekolah kita dalam memajukan pendidikan di SMA Negeri 1 Tingkat Provinsi pada khususnya, lalu kemudian di Kepri pada umumnya dan seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, di sini tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak bahwa kami sedang menjalani program guru penggerak dan ini mungkin akan dilaksanakan untuk beberapa bulan kemudian akan dilaksanakan kembali. Karena ini adalah program berkelanjutan, jadi nanti mungkin di angkatan 8 akan ada Pak Hendra yang akan duduk di sini. Di angkatan 9 nanti ada Pak Bu Mary dan Bu Nini juga akan duduk di sini, dan mungkin nanti insya Allah Pak Taufik sedang mengikuti seleksi juga untuk angkatan 10 ya, 9. Jadi untuk angkatan 9 semoga nanti bukan hanya Bu Nini dan Bu Mary, tapi Pak Taufik juga akan lulus di angkatan 9. Jadi mungkin nanti seperti yang disampaikan oleh Bapak, mungkin sekolah kita adalah sekolah dari segi presentasi paling banyak mungkin ya untuk guru penggerak ini.
Seperti itu Bapak Ibu, jadi semoga apa yang diikhtiari kami di Guru Penggerak bermanfaat untuk sekolah kita. Jadi Bapak Ibu izin, saya di sini menyampaikan materi, bukan materi sebenarnya lebih kepada refleksi atau apa yang telah kita jalani di sekolah ini. Jadi di sini ada judulnya Asset Based Community Development. Jadi di sini kita akan berbicara Bapak Ibu mengenai aset atau modal yang kita miliki di sekolah. Jadi kita tidak melihat kekurangan, tapi lihat apa yang kita punya dan apa yang bisa kita kembangkan dari apa yang kita punya. Ini adalah capaian khusus kami di modul ini. Jadi diharapkan kami dapat menganalisis dan tentunya berkolaborasi dengan warga sekolah, dengan Bapak Ibu undangan dan juga murid untuk melihat sumber daya sekolah agar efektif dan efisien dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah. Jadi di modul ini adalah modul mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Ini dalam satu rangkaian modul di modul 3 yaitu mengenai pengembangan sekolah. Nah di sini merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolahnya menggunakan asset based community, lalu menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis, kreatif dalam upaya pengelolaan sumber daya. Nah ini Bapak Ibu adalah rangkaian modul dari satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, individu maupun anggota masyarakat. Dan itu adalah cita-cita dari pendidikan kita, Bapak Ibu. Jadi di sini tidak disebutkan menuntut siswa agar pintar, tidak, tapi menuntut segala kodrat. Kita anak-anak lahir punya takdirnya sendiri, punya modalnya sendiri, dan kita memaksimalkan modal yang siswa punya tadi. Dan itu yang diharapkan. Di modul ini dibahas di modul 1.1, kemudian juga ini di modul 1.2 dan seterusnya, di mana kami selama 6 bulan ini belajar bagaimana menuntut siswa agar mencapai kekuatannya tadi agar dia bisa selamat dan bahagia. Itu yang paling utama. Lalu kemudian, nah di sini yang akan dikaji adalah apa saja yang bisa disebut, yang kita identifikasi sebagai sumber daya yang dimiliki oleh komunitas. Nah komunitas di sini adalah sekolah. Lalu sejauh mana Anda memanfaatkan hal tersebut? Jadi kita akan mengidentifikasi dan menentukan apa saja strategi pemanfaatan. Nah, sekolah sebagai komunitas, sebagai ekosistem Bapak Ibu, di sini ada dua unsur. Jadi ada yang biotik, kalau abiotik, mungkin tahu ya. Yang biotik itu yang hidup, abiotik adalah yang tidak hidup. Yang hidup berarti ada manusia, ya, ada apalagi manusia di dalamnya ada murid, ada guru, ada kepala sekolah, ada warga sekolah, ada lingkungan sekolah, sosial sekolah, ada pemerintah, itu lingkungan hidup. Kalau misalkan abiotik seperti bangunan, jalan, pohon-pohon karet, gitu ya, laut dan seterusnya. Nah di sini ada dua diilustrasikan, ada dua penggerak, ya, ada dua penggerak. Yang satu komunitasnya kurang aktif karena anggotanya tidak saling kenal. Itu diibaratkan seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi ini? Nah, di sini. Ini penggerak A, dia berdasarkan defisit thinking, artinya kekurangan. Tidak ada anggaran juga untuk narasumber. Tidak ada anggaran untuk kegiatan luring. Soalnya jarang ketemu. Jadi di sini yang dilihat dari tiga kata ini adalah kekurangan-kekurangan. Lalu apa yang dia lakukan? Cari sponsor, nutup ya, membayar. Jadi kan kurang-kurang otomatis karena kurang harus ditutup. Cari sponsor untuk kegiatan rutin, buat tempat, konsumsi dan arsu. Bikin program kegiatan luring agar kegiatannya ada. Gitu. Lalu di sisi lain ada penggerak B, di mana dia melihat sisi yang lebih positif. Yang pertama, anggota yang punya pengalaman dapat menjadikan narasumber. Tadi tidak ada narasumber kan Pak ya? Kemudian di sini dijadikan anggota yang bisa dijadikan narasumber. Jarang ketemu secara luring, ada grup WA untuk update anggota.
jarang ketemu dan saling tidak kenal, ya dibuat agar bisa saling kenal. Kegiatan sehari di komunitas perlu konsisten, jadi dijadwalkan secara rutin. Jadi bedanya itu Bapak Ibu ya, kalau yang di defisit kekurangan, yang ini kelebihan atau aset. Nah di sini masih di penggerak B juga sama ya, makan akrab untuk kegiatan ini dilakukan sesekali ya. Luring juga penting Bapak Ibu ya, kalau dari terus tatap muka katanya belum afdol gitu ya, tetap diagendakan hanya sesekali saja. Nah karena semua anggota sudah terbiasa dari kegiatan belajar rutin, bisa menggunakan Google. Dan bagaimana menurut Bapak Ibu penggerakan dan penggerak B ya? Nah di sini di bawah fokus pada masalah, identifikasi kebutuhan dan kekurangan, merancang program untuk menyelesaikan masalah. Di sisi lain, penggerak B fokus pada kekuatan, membayangkan masa depan, mengorganisasi kompetensi dan sumber daya, merancang program berdasarkan visi dan kekuatan yang ada. Gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini kita bagi Bapak Ibu di sini, misalkan fokus pada masalah isu tadi ya, yang kekurangan, berputar pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan, bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari institusi lain, merancang program untuk menyelesaikan masalah. Di sisi lain ada berbasis kekuatan, yaitu fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan. Oh kira-kira kalau orang seperti ini nanti masa depannya kayak gimana, berpikir tentang kekuatan untuk mencapai kesuksesan, mengorganisasi aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Nah ini yang akan kita gunakan hari ini. Nah ini kira-kira gambaran kalau kita melihat tadi yang pertama aset, kalau yang defisit ini. Jadi kita digali tutup, terbangun nggak Bapak Ibu? Ya lurus saja. Jadi ini data terus digali. Nah akhirnya kita mencari timbunnya, gitu Pak ya. Jadi kalau misalkan gali, lubangnya udah terlalu dalam, timbunnya pun harus dalam, gitu ya. Tapi kalau kita berbasis asetnya, ini punya sendiri nih, kita bagaimana kita bangun agar lebih besar, gitu. Seperti itu. Apa yang telah kita dapat? Kira-kira untuk membangun itu bata-batanya dari mana? Oh ada di seberang. Agar lebih indah pakai pohon dong, ada karet, gitu ya. Jadi lihat apa yang kita punya untuk membangun. Gitu. Ini ada pertimbangan dari ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Ya. Jadi anak-anak semua, Bapak Ibu, anak-anak juga, bahwa yang namanya keadaan itu tergantung dari sudut pandang. Ya, sebenarnya ada video ini cuman gak di play karena memang waktu yang terbatas. Lalu kemudian, nah di sini kita akan melihat ada 7 modal utama yang nanti kita akan identifikasi. Yang pertama manusianya, ya. Lalu yang kedua sosialnya, yang ketiga politiknya. Nah politik di sini bukan berarti tentang bagaimana mencalonkan sebagai siapa, terus kemudian ikut partai apa, ya, bukan politik praktis, tapi kepada bagaimana memanfaatkan kekuasaan yang ada untuk mengorganisasi sekolah. Terus kemudian ada agama, budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Sederhananya, ini tadi saya sebutkan di sini mungkin pendekatannya melihat hubungan dengan kemasyarakatan, potensi manusia yang dimiliki sekolah, muridnya seperti apa, apakah muridnya karakter yang bisa menerima perubahan atau tidak, dan seterusnya. Terus apakah ada murid-murid atau guru-guru yang berwirausaha bisa jadikan narasumber dan seterusnya. Apakah sekolah kita sangat kental dengan seni, dan itu bisa kita identifikasi dari manusia-manusia yang seperti itu. Lalu kemudian di sosial ini ada asosiasi ya, dan institusi. Jadi ada keyakinan berdasarkan kesamaan profesi atau kesamaan hobi. Apakah ada komunitas-komunitas tertentu di level sekolah ataupun level desa yang bisa mendukung kegiatan sekolah komunitas. Lalu kemudian secara politik, tadi kekuasaan dan kebijakan, modal politik dapat bersifat struktural. Tadi bisa jadi kita secara kekuasaan politik kerjasama dengan puskesmas, kerjasama dengan pemerintah desa, misalkan itu bisa dijadikan sebagai aset modal politik. Atau bisa juga membuat kebijakan sekolah yang memang diatur sedemikian rupa yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan bekerjasama dengan instansi yang ada. Lalu ada agama dan budaya. Ini agama misalkan untuk kegiatan-kegiatan rutin, seperti yang kita lakukan ada kajian-kajian, misalnya
ada upacara-upacara atau ada peringatan-peringatan hari besar itu agama. Terus kemudian ada juga budaya dari segi seni, seni rupa, misalkan ada pahen di sini, kemudian menggalakkan itu dan siswa punya potensi di situ, itu termasuk dalam aset agama dan budaya. Termasuk tentang kekayaan lokal kita, gitu ya, entah itu Gudingan 12, pantun dan seterusnya. Lalu ada modal fisik, ini bangunan dan infrastruktur sarana dan prasarana, lalu ada lingkungan alam. Nah, kita bisa tentang tadi saya bilang tentang karet juga ya, tentang pantai, tentang ikan dan seterusnya. Ini modal yang kita punya. Terus ada modal finansial, dukungan keuangan. Nah, apakah keuangan kita dari mana aja dan apa yang bisa dimanfaatkan? Kalau kita sekolah kan ada SPP ya, SPP bisa dimanfaatkan segi mana. Terus kemudian ada juga dana bos dan seterusnya yang nanti bisa dijadikan oleh sebagai modal aset. Oke, nah itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin di sini saya ingin tekankan kembali pengantar saja. Hari ini kita akan melihat bagaimana aset yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan dengan aset yang ada. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan nanti. Terima kasih pada Pak Nur Jaman atas pemaparannya tentang pemanfaatan aset berbasis kekuatan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Anggi Perdana tentang identifikasi aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Bintang Pesisir. Pada beliau waktu dan tempat saya bersilakan. Baik, terima kasih Pak Erik telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan presentasi yang berikutnya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Komite, kemudian perwakilan dari orang tua murid dan siswa-siswi yang diwakilkan oleh anggota OSIS ya, ketua OSIS dan dari kelas 11 dan dari Bapak Ibu yang telah ikut hadir dalam sesi kegiatan ini. Saya akan melanjutkan untuk sama-sama dalam kegiatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, kemudian anak-anak sekalian untuk sama-sama mengidentifikasi aset-aset yang ada di lingkungan sekolah yang menjadi modal kekuatan bagi kemajuan pendidikan, kemajuan sekolah dan perkembangan pembelajaran bagi peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Bintang Pesisir. Kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Jaman itu merupakan sedikit materi ya atau beberapa teori yang memang berkaitan dengan aset. Aset itu jangan kita pikirkan sebagai aset sarana prasarana ya, tapi aset yang dimaksud dalam kegiatan ini merupakan modal yang kita miliki, baik itu salah satunya sarana prasarana dan tadi juga yang disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan guru-guru yang berprestasi, siswa-siswa yang berprestasi itu merupakan salah satu bagian dari ketujuh aset yang dimiliki yang merupakan modal aset dari manusianya. Nah, sekarang kita sama-sama mencoba untuk mengidentifikasikan aset-aset yang ada di sekolah kita, yang dimana aset-aset tersebut kalau kita optimalkan akan menjadi sebuah kekuatan. Lalu apa pentingnya kita mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki di sekolah? Tentu penting ini Bapak Ibu ya, karena kalau kita mengidentifikasi aset-aset atau kekuatan atau modal-modal yang ada di sekolah, tentu kita akan mengetahui keunggulan yang kita miliki. Nah, kekuatan atau keunggulan itu akan kita jadikan modal untuk pengembangan sekolah ke depannya supaya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju lagi. Dan siswa-siswinya juga semoga ya dengan adanya aset-aset ini, dengan kita mampu mengoptimalkan aset-aset yang ada, kita dapat mampu untuk meningkatkan proses pembelajaran kita yang berfokus pada kebutuhan dari peserta didiknya. Nah, di sini ada 7 aset sesuai dengan kerangka dari Green dan Hennes. Yang pertama ada aset manusia. Ini sudah dijelaskan tadi ya.
maksudnya itu aset manusia terdiri dari siapa saja. Kalau di sekolah ada banyak sekali ya aset manusianya, tadi sudah disebutkan, baik dalam di intranya maupun di eksternalnya, artinya di dalam sekolah maupun yang ada di lingkungan sekolah. Mungkin tanpa kita panjang lebar untuk menjelaskan ulang lagi, sekarang kita langsung saja mengidentifikasikan asetnya. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, kenapa kita perlu mengidentifikasikan aset selain tadi untuk mengetahui, mengenali modal atau kekuatan yang kita miliki, kita juga dapat berubah ya, dengan kita tahu adanya aset-aset tersebut, kita dapat mengubah pola pikir kita yang mengarahkan kepada pola pikir ke pendekatan yang berbasis aset, sehingga pola pikir kita akan berubah, tidak lagi melihat dari kekurangan-kekurangan yang dimiliki di sekolah. Tentu kalau kita melihat kekurangan, mungkin di sekolah kita ini, di sekolah pulau ini masih ada ya kekurangan-kekurangan di dalamnya. Tapi kalau misalkan kita melihat potensinya, maka kekurangan-kekurangan yang ada itu dapat ditutupi dengan satu yang ada di sekolah kita ini. Misalkan ruangan kelas itu di sini ya, atau ruangan lain, kita masih kekurangan sebenarnya gedung-gedung penunjang yang lain seperti musola tidak ada, kemudian gedung perdana. Tapi karena kita melihat aset, melihat yang ada di sekolah ini, kita bisa mengalihkan ruangan lain untuk kegiatan-kegiatan yang dapat ya dimanfaatkan ruangan tersebut untuk aktivitas yang lainnya. Nah, sekarang kita langsung saja Bapak Ibu, kami para CGP, karena di sini kita merupakan tim ya, jadi kami meminta Bapak Ibu untuk sama-sama mengidentifikasi aset-aset yang kita miliki, mulai dari aset yang pertama adalah modal manusia. Mungkin bisa langsung saja Pak Ed bantu saya untuk mengetikkan aset khususan ya, khususan Pak Ed. Nanti barangkali ada Bapak Ibu atau dari anak didik kami ya, bisa sama-sama untuk mengidentifikasi aset modal dari manusia. Mungkin tadi sudah disebutkan oleh Pak Nurjaman bahwasanya aset dari modal manusia itu banyak kalau lihat di sekolah ya. Mungkin bisa dari guru gitu kan. Nah, kita nanti sama-sama mengidentifikasi selain guru siapa saja sih kira-kira yang dapat masuk menjadi atau ke dalam modal manusia. Yang pertama kira-kira siapa ya Bapak Ibu ya, atau anak-anak yang bisa masuk ke dalam modal manusia ini? Mungkin kalau di dalam sekolah itu ada Bapak Kepala Sekolah Pak ya, yang dapat menjadi aset. Karena alhamdulillah Pak Bu, sekolah kita itu sekolah penggerak, dan sekolah penggerak itu biasanya ya kepala sekolahnya itu dilihat dari kepala sekolahnya yang merupakan juga kepala sekolah penggerak. Jadi dimanapun kalau misalkan sekolah itu terdapat kepala sekolah penggerak, maka otomatis sekolah itu juga menjadi sekolah penggerak, dan ini merupakan kekuatan kita, merupakan aset atau modal yang menjadi kekuatan di sekolah pulau. Sehingga nampak sekali sekarang perkembangannya 1 tahun terakhir, alhamdulillah sekolah kita sudah menjadi sekolah yang bisa disebut ya sekolah percontohan dari sekolah-sekolah yang ada di kota. Terima kasih Pak Aris atas manajemennya yang sudah memimpin kami. Kemudian kedua, langsung saja dari modal kedua, Bapak Ibu gurunya ya Pak Bu ya, Bapak Ibu guru atau guru-guru, dan alhamdulillah juga Pak guru-guru di SMA Negeri 1 Bintan Trisir ini sekarang ya di tahun 2023 dari statusnya sudah menjadi pegawai semua Bu Pak. Kemarin ada 5 guru yang memang sudah berstatus jadi P3K, ASN P3K. Cuman memang masih ada 6 ya Pak ya,
masih ada di sekolah kami yang statusnya non ASN, tenaga P3K non ASN ya. P3K non ASN dari tenaga kependidikan, yaitu TU ya, Bapak Ibu ya. Ya mungkin kedepannya semoga saja akan berubah statusnya dan diangkat menjadi pegawai negeri. Kemudian ditambah lagi tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Aris juga, bahwasanya alhamdulillah di sekolah pulau, jadi kita tidak melihat sekolahnya di mana, dan kita juga alhamdulillah sudah merubah pemikiran guru-guru yang ada di kota yang biasanya banyak beranggapan bahwa sekolah di pulau itu gurunya nggak ada prestasinya gitu kan, atau siswa-siswinya, karena sekolah di pulau penuh dengan keterbatasan. Tapi alhamdulillah kami di sini kita semua berusaha untuk mematahkan pemikiran tersebut, dan dari tahun ke tahun ya prestasi dari Bapak Ibu gurunya mulai terlihat, dan ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat kami, karena ya itu tadi tidak ada sekolah lain yang Bapak Ibu gurunya memiliki atau diaulat sebagai guru berprestasi dari satu sekolah lebih dari satu guru, dan baru satu-satunya di sekolah ini yang didaulat, bahkan di tahun 2023 3 guru didaulat sebagai ASN berdedikasi tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian ditambah lagi adanya guru yang sudah mengikuti program PGP atau pendidikan guru penggerak, dari yang angkatan 7 3 orang, kemudian bertambah lagi nanti 1 orang di angkatan 8, dan angkatan 9 lagi ditambah 2 orang. Nanti insya Allah Pak Taufik semoga diberikan kesempatan menyusul ya Pak Taufik, sehingga menambah ya kuota ya dari para guru penggerak dari SMA Negeri 1 Bulan Pesisir. Nah, kalau dari presentasi ini kita juga sekolah pulau juga memiliki presentasi yang cukup tinggi dibandingkan sekolah-sekolah yang ada di kota yang menjadi ya calon guru penggerak, dan semoga semuanya lulus nantinya, dan doakan kami Bapak Ibu supaya C-nya ini segera hilang dan bukan lagi sebagai calon guru penggerak. Semoga ya dapat menjadi benar-benar guru penggerak, sehingga dapat menggerakkan komunitas yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian selain guru ada elemen lain Bapak Ibu. Mungkin kalau di sini ada Pak Guntur ya, selaku komunitas sekolah juga. Komunitas sekolah di sini masuk ke dalam aset ya, masuk ke dalam modal ya, di mana Pak Guntur selaku komunitas sekolah selalu mendukung ya, segala aktivitas yang dilakukan di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Terima kasih Pak Guntur atas kontribusinya kepada kami, dan tidak hentinya Pak Guntur selalu memberikan support dan juga mempromosikan sekolah kita ya, demi kemajuan pendidikan yang ada di Pulau Ngembi. Selain komunitas sekolah, mungkin siswa ya, ada murid siswa-siswi SMA Negeri 1 Bintan Pesisir yang alhamdulillah nih prestasinya juga sudah mulai mencuat Pak Bu. Kemarin ada Dek Nikmas ya dengan kawan-kawannya yang berhasil menjuarai lomba tepat guna ya kemarin ya, tepat guna tingkat kabupaten, dan ada siswa-siswa lainnya juga yang mampu berprestasi, dan ini menunjukkan dan membuktikan bahwa siswa-siswi kami walaupun dari pulau yang tidak kalah prestasinya dengan siswa-siswi yang ada di kota. Yang penting ada kesempatan, dan di situ kita mau untuk mengikuti segala event yang dilaksanakan di kota pada saat. Kemudian selain murid, ini harapannya dengan adanya prestasi ya, semoga dapat ditingkatkan lagi ya segala sesuatunya, baik itu belajarnya dan meningkatkan kompetensi-kompetensi lainnya. Kemudian selain murid,
Tambahannya kalau di modal manusia, apalagi nih kira-kira yang ada di lingkungan sekolah dulu? Siapa? Oh iya, orang tua, wali murid. Wali murid juga ini keterlibatannya sangat besar terhadap kemajuan sekolah. Sekolah kita tidak akan maju, tidak akan bergerak ya tanpa ada dukungan dari wali murid. Terima kasih ya Bu, Pak, karena sudah ya mendukung segala aktivitas, segala kegiatan, mendukung juga anak didiknya, mempercayakan mereka ya supaya sekolah di pulau, karena kita sekolah ini ya memang satu-satunya gitu kan. Kita walaupun sekolah di pulau tapi ya itu tadi Bapak Ibu, jangan pesimis dan harus tetap optimis ya, bahwasanya dimanapun sekolah anak itu sekolah ya tergantung anak itu sendiri. Dan jangan khawatir, di sekolah kita ya semakin tahun insya Allah akan selalu berbenah untuk memberikan yang terbaik bagi anak didik Bapak Ibu yang disekolahkan di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Kemudian selain wali murid atau orang tua murid, siapa lagi kira-kira aset ya, atau elemen yang masuk ke dalam modal manusia? Mungkin Bapak Ibu pengawas masuk juga, karena Bapak Ibu pengawas memiliki, oh ya, sebelum Bapak Ibu pengawas tendik ya, tenaga kependidikan yang mulai dari tata usaha ya, beliau-beliau ini membantu juga ya, memiliki kontribusi yang besar bagi sekolah kita ya, terutama dalam keadministrasian sekolah, tenaga kependidikan. Kemudian ada lagi kalau yang di sekolah mungkin penjaga sekolah juga memiliki kontribusi ya. Penjaga sekolah ya Pak Nur bisa kita masukkan, penjaga sekolah ya, tanpa adanya penjaga sekolah ya mungkin lingkungan sekolah kita ya tidak begitu aman dan tidak begitu kelihatan asri ya. Tapi dengan adanya penjaga sekolah dan kebersihan sekolah itu mampu menjaga keamanan di lingkungan sekolah dan juga dapat membuat sekolah kita ini menjadi kelihatan lebih nyaman, lebih rindang dan lebih indah. Jadi ini juga merupakan sebuah aset atau modal manusia yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Kemudian tadi tambahannya yang modal berikutnya, apa tadi modal berikutnya? Siswa sudah? Kantin. Murid sudah. Tadi yang saya sebutkan apa ya Pak Bu? Pengawas. Iya, siswa boleh, murid atau siswa. Ya. Jadi kalau sekarang Pak yang apa ya, di dalam pendidikan guru penggerak, siswa itu sudah apa ya, diganti dengan murid gitu. Tapi ya dalam merujuk dari itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Tapi sama saja ada murid dengan peserta didik siswa ya, memang kadang berganti-ganti tapi sama saja maksudnya. Pengawas ya Pak Nur masih bisa kita tambahkan pengawas sekolah, karena beliau-beliau inilah yang memantau gitu kan, memantau segala aktivitas perkembangan yang ada di sekolah kita, baik dari manajemennya, administrasinya dan peningkatan yang lainnya. Tentu mendukung kebijakan yang diambil oleh ya, kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah tersebut. Oke, kiranya ada lagi tambahan tidak Pak Bu? Kantin, pengelola kantin bisa ya. Ya,
penjual, penjual. Ya. Penjual. Atau apa ya bagusnya kita masukkan? Penjual kantin, petugas kantin, ya petugas kantin ya, supaya subjek ya jadinya kan. Kalau penjual kantin, jual kantin ya Pak ya. Oke, petugas kantin. Alhamdulillah kita masih ada dan masih bertahan satu kantin, walaupun kita sudah sediakan 3 kantin Bu ya Pak. Tapi karena jumlah siswanya ya cukup gitu kan. Nah, kalau misalkan 3 kantin, memang dulu pernah kita semuanya ada 3 kantin, tapi ya itu berkaitan dengan pemasukan juga. Akhirnya pemasukan dari 3 kantin ya bisa dibilang tidak menutup modal mereka. Jadi alhamdulillah masih bisa bertahan satu kantin dan ya, bisa juga untuk tempat jajan anak-anak. Sehingga selain membantu, kita dari sekolah juga membantu finansial mereka yang menjaga kantin atau penjual. Dari penjualnya itu mendapat memberikan masukan juga, kontribusi juga kepada sekolah terkait dengan finansialnya. Alhamdulillah walaupun ya sedikit-sedikit. Kemudian kita lanjut ke modal sosial. Ini modal sosial berkaitan dengan ya interaksi atau hubungan antara sekolah dengan lingkungan sekitarnya. Kalau contohnya itu bisa ada komunitas, ada institusi ya atau lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita lihat di Numbing SMA Negeri 1 Bintan Pesisir ini ya banyak atau bukan banyak ya, ada ya, lembaga-lembaga terkait yang memang dapat mendukung juga, menjadi pendukung juga untuk kemajuan atau perkembangan dari sekolah kita. Mungkin kalau misalkan kita lihat di sekolah di lingkungan kita itu ada lembaga desa. Masuk ya Pak Nur ya, lembaga desa ya. Nah, masuk kemarin Pak Erik yang jadi contoh ya, lembaga desa. Nah, itu sebagai lingkungan sosial kita juga sekolah juga seringkali ya berkoordinasi dengan pihak desa ya dalam hal apapun gitu kan. Kemudian selain itu lembaga desa juga ya memberikan dukungan juga kepada kita ya, mungkin kalau dari finansial belum, tapi dari segi lainnya ada dukungan dari mereka. Selain lembaga desa, kalau di lingkungan kita ada lembaga kesehatan. Ya, lembaga kesehatan ya. Lembaga kesehatan. BUMDes Pak ya. BUMDes OPT. Ada PT Numbing Jaya. Ada PT lain nggak Pak ya? Masih ya Pak. PT Numbing Jaya yang punya tanah sekolah. Nah itu menjadi aset Pak ya. Ya mungkin tanpa mereka kita nggak punya lahan sekolah gitu. Ya. Kemudian lembaga kesehatan, puskesmas. Kalau di sini masih pustu ya Pak ya? Atau udah puskesmas? Pustu. Ya, oke lah. Udah nggak ada lagi gitu ya. Udah puskesmas. Puskesmas. Nah, ini juga seringkali kita puskesmas itu berkontribusi dan melakukan sosialisasi kesehatan ke sekolah-sekolah kita gitu ya. Bergerak di bidang ya, kesehatan. Kemudian BUMDes. BUMDes ini memberikan banyak dana-dana. Artinya dengan adanya BUMDes ya kita banyak terbantu ya. Itu tentunya dengan adanya apa? Dengan adanya interaksi ya Bapak Ibu, dengan adanya apa ya? Ya interaksi sosial. Kalau misalkan Pak Aris sebagai ketua tidak pintar-pintar gitu kan dalam berinteraksi dengan masyarakat ya, BUMDes itu mungkin sulit ya untuk membantu kita dalam mengalami finansial atau kebutuhan yang lain. Oke, ada lagi nggak kira-kira ya Bapak Ibu?
modal sosial. Selain lembaga desa, Ketenung Jaya, kemudian puskesmas, bumdes, Somer. SMP, lembaga kependidikan, lembaga pendidikan, instansi pendidikan. Ya, karena kita ya berrelasi juga dengan mereka ya, Pak ya. Instansi pendidikan yang ada di Numbing, dari mulai TK, SD, SMP. Kalau TK di kita ada berapa Pak? 1, 2 TK. TK, oh ya, kita sekalian ini kan identifikasi nyata. Baiknya kita tuliskan TK-nya TK apa namanya? TK ya. SD 001. SMP 18. Oke, selain lembaga kependidikan masih ada lagi nggak ya? Transportasi. Sarana prasarana itu nanti ke modal. Oh, Babinsa ya. Oke, masuk Babinsa, Kantipmas, Babin. Ada lagi tadi siapa? Enggak. Habis baterainya. Jadi mau menambahkan identifikasi. Cukup ya, Bapak Ibu? Atau masih ada lagi? Tokoh masyarakat itu modal sosial, iya masuk juga ya, Pak ya? Tokoh masyarakat masuk. Tokoh masyarakat termasuk tokoh agama ya di dalamnya. Oh, kelembaganya. Ada nggak ya? Nggak ada. Majelis taklim. Ya kalau modal sosial ini masih berkaitan dengan lembaganya, ya lembaga yang ada di lingkungan. Tadinya 2907 karena itu kan DKM. Wah. Karang Taruna, oke masuk. Oh ya BPD. BPD di lembaga desa itu berarti ini kan lagi kita makan sendiri. DKM. Ternyata kalau kita identifikasikan banyak sekali modal, ya, modal sosial ya, Ibu. TPQ. DKM. Ya. Kemarin pas saat kita penugasan, kita tidak menemukan sebanyak ini, Pak. Iya. Sekarang dengan mengumpulkan Bapak Ibu dan anak didik kita ternyata terkuak semua aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Inspirasi itu, Pak. Inspirasi.
aspirasi, menampung aspirasi masyarakat. Oke. Ada lagi Pak? Apa tadi Pak Gubernur? Oh, yang Bapak pegang ya? Ya barangkali nanti ke depannya itu dihidupkan lagi kan? Jadi kita masukkan enggak kira-kira sebagai aset? Kalau kita masukkan berarti harus ada kontribusi nanti untuk sekolah. LPR. LPR. LPR, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Ada D-nya? LPMD. PPG. PPA. Oh. PPA apa itu? Oh. Oh. Masuk. Oh iya. Masuk. Remaja masuk ya. Dewasa. Pos itu ya. Nama Pak? 17 tahun. Untuk Bapak Ibu gurunya? Untuk Bapak Ibu gurunya? Mas Bindu. Itu kebanyakannya apa ya Pak Bindu? Pos. Ya apa kebanyakannya? Sosial itu. Pos pelayanan terpadu. Nanti pos itu pos pembinaan. Ya. Oh ya Karang Taruna. Iya bisa. Ya untuk pengembangan ya. Karang Taruna. Desa juga berkaitan dengan desa. Karang Taruna. Karang Taruna. Tapi nanti dicari lagi dari Pos Bindu. Ini untuk yang remaja di 17 tahun. 17 sampai 50. Karang Taruna. Menjalin kerjasama kepemudaan, menjalin kerjasama kepemudaan, pemuda ya, pemuda desa. Satu lagi tadi TPA ya, Pak? Masuk ya. TPA mana? TPA. PP-nya apa TPA? Oke, sudah? Wah, itu baru 2 modal. Masih ada 5 modal lagi. Ya, ini modal fisik. Modal fisik di sekolah kita itu banyak yang Bapak Ibu ya. Modal fisik ya tentu berkaitan dengan bangunan yang ada di sekolah. Jadi mau kita spesifikkan bangunan sekolah aja ya. Oh ya. Iya.
Ya kalau di sekolah kita paling yang masih belum ada nih gedung musola, ya aula, gudang, kemudian udah ya. Sementara itu kayaknya yang kekurangan kita. Nah, tapi ya alhamdulillah sudah terpenuhi dengan mengalokasikan ya RKP kosong, karena RKP kita ada 10 dari yang seharusnya cuma 6, ya sebenarnya 6 cukup lah kan. Kita sudah mengajukan untuk bantuan bangunan lain, tapi yang datang RKP semua. Mau kita tidak terima, ya tidak mungkin. Jadi tidak terima apa yang diberikan oleh pemerintah. Gitu. Tinggal kita mengalokasikan untuk kegiatan yang lain, alih fungsi. Kelas berlebih, laboratorium, kantin, rumah dinas, ruang guru, ruang majelis, ruang PU, perpus, rumah dinas pun alhamdulillah kita masih berlebih 1, Pak Topik barangkali mau pindah. Nanti kalau Bu Dina udah dapat SK ya, ruang TU dan Kepsek berarti. Ruang TU dan Kepsek. Itu harusnya ruang TU dan Kepsek. Kalau Bu Dina nanti sudah dapat SK berarti rumah dinas kita masih ada 2. Gas, apalagi perpustakaan sudah ya, perpustakaan, kantin sudah, ya toilet. UKS. Kantin sudah. Laboratorium termasuk laboratorium komputer ya Pak. Semua laboratorium. Kiranya udah ya untuk bangunan. Laboratorium lengkap alhamdulillah. Lapangan dan sarana ya. Lapangan dan sarana. Sarana. Lapangan olahraga. Ya. Olahraga aja. Lapangan olahraga. Di belakang ada lapangan futsal. Harusnya ada lapangan voli juga kemarin di belakang. Tapi kita basket. Lapangan futsal, basket, voli ya kemarin di belakang ya. Voli cuman jadikan 1. Gimana ya? Kalau di belakang itu cuma ada 1 baru. Kalau lahannya masih bisa sebenarnya kalau untuk diperuntukkan. Iya. Lapangan upacara, voli, badminton, basket. Listrik berarti panel surya, ya. PLTS kita alhamdulillah ya masih bertahan ya. Udah berapa tahun. Kalau sekolah-sekolah lain mungkin ada 2 sekolah lagi Bapak Ibu itu banyak kendala gitu kan. Tapi kalau di sini alhamdulillah masih awet walaupun memang ya walaupun artinya sudah nggak bisa ini lagi, nggak bisa menyimpan daya. Tapi kalau misalkan cuaca cerah masih bisa kita gunakan. Dan sekarang kita masih bisa menggunakan PLTS. Itu menjadi aset juga bagi sekolah kita yang ada di pulau. Dan sejak adanya PLTS, ya proses pembelajaran yang berkaitan dengan digitalisasi itu semakin kita terapkan dan semakin berkembang di sekolah kita. Internet, ruang majelis, apalagi sarana yang ada, parkir. Parkir lahannya ada, cuma belum ditetapkan semakin lama. Rombok atau
sebenarnya kita ada bantuan alat pembelajaran yang ada 20 laptop gitu. Media pembelajaran, media ya, alat dan media pembelajaran. Oke, mungkin dari sarana jalan, akses jalan, transportasi masuk, transportasi darat dan laut. Laut umum ya. Ya, laut. Dan aja. Oh, nggak apa-apa. Yang sewa. Tapi dua-duanya Pak ya? Transportasi laut dan darat itu sewa, berbayar, beda. Kalau sewa itu kita sekarang kalau berbayar ya Uangnya habis? Ada lagi jalan, akses jalan. Alhamdulillah nih akses jalan kita di SMA, di depan SMA sudah beraspal. Ya, semoga kedepannya artinya ada akses jalan walaupun semuanya belum beraspal tapi bisa dilalui gitu kan untuk menuju ke SMA Negeri 1 Biman Pelisir. Dan semoga ya tahun ini semuanya bisa diaspal. Kalau listrik belum ya, kalau listrik ya. Listrik yang PLN mana? Oh iya. Oke. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Deni Mas, Saiful, kira-kira ada lagi nggak? Sarana ruang kelas masuknya ke gedung. Oh, fasilitas ruangan masuknya ke sarana dimasukkan enggak? Enggak usah. Oke, komplit. Banyak ya. Membantu kerja Dapodik kan? Bukan membantu kerja Dapodik, membantu calon guru penggerak angkatan berikutnya. Oke, udah ya. Untuk apa tadi bagian modal fisik. Sekarang kita ke modal lingkungan alam. Ini yang berkaitan dengan potensi yang kita miliki. Ya. Kebun pisang. Hampir di setiap titik ya kayak ada sekarang kebun pisang, kebun karet. Kalau kebun jeruk itu yang di mana itu Pak? Tanjung Paku ada memang? Ada kebun jeruk. Perkebunan. Ya, perkebunan. Berarti lingkungan alamnya sumber daya laut. Cari ikan susah, Pak susah dapat. Itu ya kayaknya kayak kebun pisang itu sekarang sudah menjadi perkebunan. Oh ya, perkebunan terdiri dari kebun pisang. Ya, sudah membantu masyarakat juga ya. Kebun pisang, kebun karet, sumber daya laut, kebun jeruk. Ini kebun jeruk yang belum kita rasakan hasilnya. Iya, belum dimakan yang baik. Pak Taufik sudah survei ya Pak ya?
Banyak memang di sana. Oh, kapan kita di sana, Pak? Ikan, sumber daya laut, ikan dan sebagainya, Pak. Wisata, Pulau Rinti. Kita jadikan aset Pulau Rinti. Atau daerah pesisir. Pesisir berarti modal lingkungannya itu daerah pesisir bisa dijadikan sebagai wisata, tempat rekreasi lah, rekreasi. Berarti ikan, sumber daya laut, ikan, rambang namanya apa? Kerambang. Kerambang. Udah. Modal lingkungan satu lagi apa tadi saya tuh? Ada. Kalau kita ada pernah dicoba Pak ya? Kerupuk bisa dari sumber laut, sumber daya pengelolaan. Nanti pemanfaatannya. Ya. Satu lagi yang daerah pesisir, kawasan pesisir gitu. Modal sebagai modal lingkungan bisa untuk rekreasi, kalau anak-anak outbound gitu kan. Belum jadi. Bisa. Wisata pun wisata lokal aja. Mancing mania. Di mana, di daerah mana tuh? Iya. Boleh Pak tadi? Ada tamu kan mau mancing di sini. Ada Pak Jaya tahu ini ya. Daerah pesisir itu dimasukkan aja. Iya, wilayah pesisir karena anak-anak itu modal lingkungan berarti kan lingkungan pesisir, daerah pesisir. Untuk outbound identifikasinya untuk kegiatan siswa outbound pramuka gitu. Kadang-kadang kita memanfaatkan lingkungan tersebut gitu, untuk kegiatan. Jadi itu kan ya bisa masuk aset juga. Walaupun memang secara ekonomi tidak berdampak pada kita, tapi kita menggunakan wilayah itu untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Udah ya? Kayaknya udah deh. Udah ya? Di mana Pak? Oh, Pulau Suka. Iya. Oh. Tapi kalau warga kita masuk ke sana tetap bayar masuknya. Barangkali tinggal melihat KTP, oh warga penting masuk lah gitu kan. Nah itu pemasukannya ke desa ada? Enggak ada? Enggak tahu.
Rinti, ya, pulau-pulau yang ada di sekitar. Oke. Pulau Suka. Kalau Pulau Rinti gimana tuh? Tadi coba lihat dulu Pak Nur ke yang modal. Nah, ini ada 3 yang masuk dalam modal lingkungan alam. Kalau tadi wisata, Pulau Suka, dan satunya itu masuk di bagian pesisir ya, atau daerah pesisir. Udah ada wisata di situ. Pemanfaatannya nanti mungkin yang akan dijelaskan oleh Pak Erik. Ada lagi nggak kira-kira Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke modal berikutnya. Cukup dulu ya. Sekarang ini modal politik. Nah, modal politik ini sebenarnya bisa di dalam maupun di luar. Kalau di dalam itu biasanya terkait dengan kebijakan atau cara pikir kepala sekolah dalam mengatasi permasalahan internal gitu. Kalau misalkan di luar ya berkaitan dengan kebijakan atau kerjasama juga dengan pihak-pihak yang ada di luar sekolah. Instansi. Oh ya, PGRD itu sosial apa politik? Sosial ya? Sosial ya? Ya, sosial. Coba masukkan dulu ke partner yang PGRD komunitas ya, komunitas guru. Ya. Kita kembali ke aspek aset politik. Ya. Kalau aset politik ini kayaknya lebih ke caranya, cara kita menjalin strategi pemanfaatan, menjalin hubungan kerjasama, kerjasama dengan desa. Kalau yang tadi itu kan lembaganya, kalau ini cara kerja kita membangun relasi. Modal politik tadi masuk juga desa. Masuk ya desa ya. Instansi ya, kerjasamanya gitu, cara kita menjalin kerjasamanya dengan beberapa instansi terkait. Ini lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah. Yang di bagian mana tuh? Fisik ya? Oh, sosial ya. Ya. Ya kan politik kan. Iya. Sosial itu kepada Interaksi masyarakat umumnya. Oh iya. aja ya. Iya. Lembaga desa. Berarti sosial itu sifatnya sosial loyal. Iya, lebih ke kemasyarakatan itu. Ya. Oh, berarti ini masuk ke masyarakat. Masyarakat. Ya. Desa dulu. Lembaga desa. Ya. Kira-kira kalau dari modal politik, ya kita alihkan beberapa kelembagaan tadi yang masuk ke sosial, Bapak Ibu. Ada lembaga desa, BPD, Babin Kamtibmas, kemudian Babinsa. Kira-kira ada lagi enggak dari yang lain gitu? Kecamatan. Iya, yang ada di sekolah. Enggak ada ya? BUMN enggak ada. PT ke sosial.
modal politik yang ada di lingkungan kita sudah jadinya. Oke. Berikutnya ke modal agama dan budaya. Nah, terkait dengan kepercayaan, ya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya. Kalau dari segi agamanya mungkin mayoritas. Jadi apa ya? Melayu mayoritas. Yang tadi, yang contohnya. PTQ. Kegiatan keagamaannya, modal agamanya mayoritas kita di Lubi ini kan Muslim ya Pak. Berarti mayoritas masyarakatnya Islam, beragama Islam. Ya. Ya nanti PPQ. Itu di strategi pemanfaatannya nanti yang perayaan-perayaan hari besar ya. DKM, ritual keagamaan, peringatan hari besar. Kalau budayanya berarti masyarakat kita kental dengan budaya Ayu Sapan itu dari Melayu. Nggak ada lagi. Kenduri ini memang dari Melayu ya Pak? Apa? Kenduri. Masuk kenduri. Ya. Selalu ikut Pak ya. Kalau pas ada. Kalau dari seni apa? Dari seni hasil cipta dan karya. Kompak tari ini tari persembahan. Ya, tari persembahan. Ya terutama kita yang ada di sekolah kan, kalau ada tamu gitu kan. Siswa-siswi. Kemarin ada satu dibuatkan miniatur tombol. Boleh apa? Itu ada tepung tawar. Ini ya. Tepung tawar. Tepung tawar. Ini untuk apa? Untuk tolak bala atau untuk syukuran? Ini untuk nikah. Oh, acara pernikahan. Soalnya kemarin pompong tuh ya? Bikin duri. Tradisi ya. Ini udah kemarin udah lagi.
langsung kalau dimasuk kenduri di garis miring kan? Nggak dikasih garis miring kenduri aja. Modal agama dan budaya. Oke. Ada lagi nggak ya, Bapak Ibu? Silat ada ya. Ada pencak silat di sini ada ini. Ada ruangnya apa? Ini yang kiroah itu? Yang kori. STQ ya, STQ. Udah kayaknya. Waktu menunjukkan 10.48. Oke. Berapa lagi? Terakhir. Nah, ini finansial yang berkaitan dengan sumber dana, sumber anggaran keuangan. Kalau di sekolah, bos pusat dan bos kinerja. Ini untuk menunjang ya, segala aktivitas yang dilaksanakan di sekolah. SPP. Sewa kantin ya ada. Masih berjalan kan Pak ya sewa kantin? Masih berjalan. Terus itu yang bos kita udah bos kinerja ya namanya. Oh, bos kinerja. Dari desa nggak ada, Pak. Dari desa nggak ada. Ada lagi nggak ya? Yang itu apa namanya yang infak masuk nggak kira-kira? Berarti udah ya? Udah ya? Dari luar nggak ada sumbangan. Ini yang dak dari provinsi, dana DHK. Enggak. Udah ya berarti ya? Bumdes itu dana tahanan aja. Ya kita sepakati ya Bapak Ibu. Tadi sudah kita identifikasi bersama dari modal aset yang pertama sampai finansial ya. Seperti itulah kira-kira modal yang dapat kita optimalkan sebagai kekuatan di SMA Negeri 1 Bintang Pesisir. Terima kasih Bapak Ibu sudah sama-sama mengidentifikasi, termasuk siswa-siswi juga yang diwakili oleh siswa dari kelas 11 dan ketua OSIS ya, dan Bapak Ibu guru juga yang ikut berpartisipasi untuk mengidentifikasi semua aset yang ada di sekolah. Semoga dengan kita mengetahui aset-aset tadi, ya aset-aset tersebut kita dapat optimalkan sebagai kekuatan kita untuk menunjang kemajuan pendidikan dan proses pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Bintang Pesisir. Dan semoga pola pikir kita juga berubah, tidak berpikirnya kepada kelemahan yang kita miliki, tapi kita berpikir kepada aset yang dapat menjadi kekuatan kita jika kita optimalkan dengan baik. Sehingga kalau kita sudah beralih atau memiliki pemikiran yang berbasis aset, maka akan muncul ide-ide kreatif ya untuk memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar kita, sehingga itu menjadi kekuatan dari sekolah yang kita miliki. Mungkin itu saja dari saya. Dan untuk selanjutnya terkait dengan strategi pemanfaatan akan disampaikan oleh Pak Erik ya. Untuk waktunya dan tempatnya saya kembalikan ke Pak Erik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Bapak Ibu, ini waktunya sudah menjelang siang dan mungkin sudah lelah ya katanya. Jadi kita ada. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemanfaatan aset yang sudah dimiliki atau yang sudah dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Bina Pesisir. Jadi aset itu dimanfaatkan oleh pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Ini pendekatan yang digerakkan oleh seluruh komunitas sudah termasuk ini ya, yang ada untuk mengelola dan memaksimalkan aset yang ada. Ini pendapat dari John McKnight sama Johnny Grossman dari Western University. Nah, karakteristik PKBA itu yang pertama, titik awal perubahan itu selalu pada perubahan pola pikir atau mindset. Jadi kita harus berpikir bahwa kita ini ada kekuatan yang kita manfaatkan, bukan cuma berpikir untuk kekurangan saja. Terus yang kedua, menciptakan perubahan yang positif, mulai dari sebuah perbincangan sederhana. Ini kan sebenarnya hanya mungkin bentuknya kayak yang formalis, tapi sebenarnya kita perlu dengan sadar. Jadi ini sebuah perbincangan sederhana ya. Tetapi meneruskan dan memulai suatu tindakan. Terus yang ketiga, daripada kita menanyakan ada masalah apa, maka kurangnya apa dan sebagainya, lebih baik kita bertanya pada diri kita cara membentuk kreativitas pada sebuah komunitas atau pada sebuah sekolah untuk memanfaatkan aset yang ada. Terus yang keempat, seluruh warga sekolah berupaya melakukan perubahan. Kita ini harus melakukan perubahan ya, dan perubahan itu pasti akan terjadi. Dan yang kelima, setiap warga sekolah bertanggung jawab atas apa yang sudah dimulai atau sudah apa yang tindakan yang sudah diperbuat. Nah, selanjutnya yang saya untuk membangun dan membina hubungan antara warga sekolah mulai dari guru, instansi di sekitarnya dan sebagainya. Terus yang kedua, sekolah dibangun melihat pada kekuatan, jadi bukan kelemahan. Sekolah itu dibangun berdasarkan kekuatan, bukan kelemahan. Yang kedelapan, kekuatan sekolah itu berbanding lurus dengan tingkat keberagaman dan menyebabkan kemampuan yang dimiliki untuk sekolah lebih baik. Yang kesembilan, suasana yang ada itu harus menyenangkan. Jadi tadi kan ada yang apa itu yang pola A sama pola B tadi belajar sama zaman. Dan yang ke-10, faktor utama dalam perubahan yang berkelanjutan adalah kepemimpinan lokal dan pengembangan serta pembaruan kepemimpinan itu secara terus menerus. Jadi perubahan arah bagian itu selalu kontinu, selalu ada. Nah ini tadi ya kita identifikasi sama-samanya ada 7 modal aset pertama, ada manusia, sosial, fisik, lingkungan, nasional, politik, dan budaya. Nah sumber daya manusia itu sumber daya yang berkualitas itu bisa ada suatu investasi yang dimiliki oleh sekolah. Nah ini yang sudah kita manfaatkan. Yang pertama kepala sekolah itu merupakan kepala sekolah penggerak. Yang kedua mayoritas guru atau teknik kita ini berusia 30 sampai 45 tahun. Statusnya sudah ASN semua dengan kualifikasi S1. Terus mengikuti PGB atau guru penggerak. Muridnya itu berasal dari tempatan, pengikut sekolah pada sekitar wali murid banyak masyarakat pendatang di sini ya. Nah ini strategi pemanfaatannya menjalin kolaborasi yang sudah dimanfaatkan dan menjalin kolaborasi, membangun komunikasi dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi sekolah penggerak, memberikan dorongan motivasi atau kesempatan pada guru maupun teknik untuk melakukan pengembangan diri, memberikan kesempatan pada guru untuk melakukan berbagai praktik baik, memenuhi kebutuhan dan pengembangan bakat, melibatkan komunitas sekolah dan wali murid seperti ini dalam kegiatan berkaitan dengan pengembangan promosi dan kemasyarakatan. Ya, ini yang modal sosial tadi adanya kepercayaan atau jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat dengan asosiasi institusi mulai dari agama, profesi, politik, pemerintah yang ada di sekitar komunitas. Iya, pemanfaatan
ruang musik yang sudah kita lakukan ini laboratorium ini untuk aktivitas ilmiah. Yang kedua untuk teknologi lingkungan ini tahun 2021 Bu Mary dan saya ini sudah memasukkan dari finalis nasional waktu itu pemanfaatan tadi lingkungan alam itu pisang ya Pak, membuat pisang menjadi pupuk organik cair. Hanya belum berkesempatan menjadi juara seperti itu. Yang kedua ada lab komputer kita manfaatkan untuk yaitu belajar TK dan yang utamanya MBK yang ini hajatan dari pemerintah setiap tahun. Aset listrik kita ada diesel, padan kerja sama power internet. Ini yang menjadi aset sarana dan prasarana kita yang utama pendukung KPM kita belajar tenaga. Nah, ini lingkungan alam yang sudah kami manfaatkan yang pertama outboard, yang kedua ada pemanfaatan Pak Dedi itu kemarin STEM 2002 suka karet keluaran Jawa ini jadi pestisida pemanfaatan kita terus pemanfaatan Ciposa itu sampah dari terang, sampah dari sangkang kepiting, sangkang yang ada di laut itu apa? Sabu peringkat 3 teknologi tepat guna di tingkat kabupaten. Ini sudah mengalami mas. Nah ya itu pemanfaatan aset lingkungan alam sudah ini yang sudah kita manfaatkan. Nah ini modal finansial ya, kita hanya disokong dari 4 ini, bos pusat, bos kinerja, bantuan SPP sama sewa kantin. Nah ini ya bos pusat. Untuk langganan data internet kita pakai pihak ketiga, 1 bulannya kita 2.500.000 ditambah dengan pajak kita bayar, jadi sebulannya kita kena sekitar 3 juta kali 12 kita sudah mengeluarkan biaya untuk sewa internet itu sekitar 36 juta. Terus ada solar bersubsidi, kita pakai solar bersubsidi ketika kondisi hujan kita tidak bisa pakai panel surya, jadi kita memanfaatkan solar bersubsidi. Terus belanja aset seperti buku, proyektor dan sebagainya, belanja operasi untuk belajar. Ini saya tampilkan ini bahan untuk kesenian, set poster dan sebagainya. Terus bos kinerja ya, bos kinerja ini yang sudah kita manfaatkan sebagai penguatan infrastruktur listrik dan internet. Kita tahu kalau solarnya ada, panel surya redup, kita hanya mengadakan mati. Yang kedua, kita butuh penguat sinyal. Yang keempat, pendukung digitalisasi sekolah, karena dana bos kinerja itu oleh Mas Menteri diamanatkan sebagai kemudian kita terima profil pelajar Pancasila, penguatan profil pelajar Pancasila dan program digitalisasi sekolah. Jadi ini yang sudah dampaknya yang sudah kita rasakan, teman-teman sudah kita rasakan, sehingga kita sudah terpasang proyektor di masing-masing kelas. Modal politik tadi sudah dijelaskan, kita keterlibatan kita dengan instansi desa untuk memudahkan kita dalam menunjang aktivitas belajar seperti bantuan melalui desa yang melakukan petugas untuk membantu menalangi dulu sementara biaya kadang menalangi biaya transportasi untuk anak-anak sekolah. Nah, agama dan budaya tadi ya kita menunjukkan tanah maju mayoritas sebagai orang Muslim. Ada FPI, ada kerjasama peringatan dari Islam keagamaan, ada kita berusaha tokoh masyarakat untuk mengisi pengajian di sini seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian untuk
bangunan fisik. Alhamdulillah sudah mendatangkan prestasi bagi gurunya, bagi siswanya. Tinggal kita meningkatkan lagi tahun depan. Kalau kita hari ini cuma mungkin baru 3, siswanya baru 3 orang, tahun depan harus 6, 9 dan sebagainya. Terus banyak lagi yang berprestasi. Ya, untuk ini ya, modal politik itu triknya, ada sebuah trik yang mungkin saya dan Bapak Ibu guru tahu bahwa dalam pengelolaan keuangan, tentu kalau kita terlalu ikut pemerintah, misalnya kita diamanatkan pemerintah untuk belanja di Istiqlal ya Pak, itu ya Pak. Jadi kita punya politik, punya trik. Jadi kita amati belanja di Shopee, di Tokopedia, di Lazada yang jelas-jelas harganya itu lebih murah. Nanti kita minta bantuan ke BUMDes untuk sebagai toko bayangan seolah-olah menyediakan bahan-bahan seperti itu. Karena kalau kita ikut pemerintah belanja di Istiqlal, harganya bisa sampai 3 kali 4 kali. Contohnya kemarin kita belanja bahan-bahan kimia yang di Tokopedia, di Shopee, di Lazada itu harganya 100.000. Kalau bermitra dengan agen-agen yang pemerintah itu kita bisa diampang harga sampai 400.000, 500.000. Jadi dengan dana kita yang sangat sedikit dan 1 tahun kita hanya 200 juta, hanya bayar internet sudah pokok 36 juta, bayar solar itu, bayar solar bersubsidi, solar bersubsidi, total listrik dan sebagainya itu ya hampir habis sekitar 15 atau 20 juta. Belum lagi buku-buku itu, buku-buku penunjang peserta didik juga sekitar 30. Jadi ibaratnya kita hanya sisa 120 juta setahun. Jadi harus pandai-pandai memanfaatkan dana itu, kita belanjanya ke toko apa yang penting kita lakukan dengan cara kita mengamati dana seperti itu. Yang penting siswa kita berprestasi seperti itu Pak. Jadi kita ada sedikit melakukan tikman-tikman yang tidak disarankan oleh pemerintah. Ada sebuah dilema di sini, tapi memang harus dilakukan karena dana kita memang sedikit dan untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar memang harus diamati seperti itu. Belajar di Tokopedia, di Shopee dan sebagainya, karena memang keterbatasan dana kita seperti itu. Jadi kita tidak bisa selalu bergantung pada toko yang bermitra dengan pemerintah. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari saya penjelasannya cukup sekian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit informasi dari Pak. Terima kasih Pak Andi, Pak Erik dan Pak dan memaparkan aksi nyata kita pada pagi yang ini. Karena tadi ada di situ adalah kalau identifikasi, kemudian apa yang menjadi komitmen kita. Salah satu contoh tadi kalau di dalam kelompok sekolah di satuan pendidikan di SMA, di situ terdapat komite, terdapat dosen, terdapat desa. Nah itu kira-kira apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi komitmen kita itu bisa kita lanjutkan. Itu yang belum dianalisa, belum dibicarakan. Dalam pertemuan ini mungkin sekaligus kita membicarakan secara teknis. Karena ada orang tua, ada komite sekaligus gitu ya. Jadi ada masukan dari Pak Ketua Komite kita, Pak Gubernur, itu yang belum itu adalah lulusan. Nah, jadi saya terkejut lulusan kita belum tersentuh tadi. Karena alumni ini sangat penting sekali. Jadi Pak Gubernur kita sosial kita dan ini mungkin sudah menjadi viral di Sulawesi ya. Sulawesi Selatan itu lulusannya, alumninya itu memang luar biasa karena satu sisi memang di sana tambang tadi kan. Nah
alumninya itu bisa membantu sekolahnya. Nah, dia tetap belum. Jadi kalau bisa alumni itu kita apa ya kita telusuri sudah berapa tahun 97 sekolah ini berdiri kan? 2007 ya. 2007 sekolah yang berdiri ini sudah dibuat yang kita luruskan. Nah, jadi kita sekarang cari lulusan-lulusan SMA 1 tingkat Indonesia ini siapa yang sudah sukses menjadi orang. Nah, jadi kita hubungi bagaimana ini salah satu sumber daya yang saya yakin kalau dia sudah menjadi orang sukses di tanah laut mungkin akan mau memberikan bantuan ke sekolah kita. Karena ini akan menjadi modal dasar kita karena salah satu yang belum kita sentuh adalah di sekolah di pulau rata-rata alumni kalau tidak tiap tahun reuni akbar mengumpulkan berapa ratus juta itu kan bahwa SMA akan bisa kita itu luar biasa. Saya data kemarin itu dari alumni misalnya. Saya ya seperti itu kita tidak kalah dari kota, kita menelusuri nanti minta tolong Humas Adin bagaimana kita menelusuri dari tahun 2007 sampai sekarang kira-kira siapa anak-anak muda yang sekolah ini sudah sukses. Mungkin Pak Komite Abri mungkin tahu. Jadi kita dari sini pulang sudah ada bekal satu saja alumni kira-kira siapa. Jadi nanti ketika mungkin ada reuni akbar atau apa namanya itu bisnatalis orang kita kemarin dengan saya terus kan kita dia masuk di Pak Ketua bagaimana kita mengadakan bisnatalis karena waktu itu kedatangan Pak Ustadz kita yang kuasa itu yang melakukan yang mau dari itu aja menawarkan itu dia menawarkan kalau dia bisa kan jadi kalau bisa Pak Aris boleh. Nah, cuman kan kita untuk mengawali menjadi pilot project ini yang susah. Siapa orang yang mau bergerak menanyakan itu yang memang susah. Tapi kalau itu bisa, jadi kita ada wisata kita kumpulkan semuanya bisa berkumpul. Jadi ada suatu kegiatan yang memang untuk kemajuan sekolah ini. Itu yang mungkin belum bisa kita laksanakan di sekolah kita ini. Kira-kira seperti itu Pak. Satu hal saja, ya. Kalau yang lain kita tinggal melanjutkan untuk dengan desa sudah bagus, kemudian sudah bagus, kemudian untuk berkat itu yang belum ya, karena Pak Deris pikir Deris ya, itu sudah saya langsung hubungi, minta tolong bantu untuk jadi langsung Pak Ekonomi saya itu benar, pernah ngomong kan itu kan polisi menjadi narasumber ya. Nah itu mungkin kita bisa. Tapi kami Mas sudah sejak saya dari Kuninau pertama itu sudah saya sering meminta dari pihak kepolisian untuk mengisi LDK. Itu memang ada biaya tapi belum ada seperti itulah kita belum ya kita dari desa sama dari kecamatan insya Allah kemudian dari lembaga yang lain. Kemudian yang tadi saya sampaikan kenapa kita sebutkan dari TK, SD, SMP, DPD itu saya juga punya keinginan kita ada sebuah kegiatan seperti kemarin gitu kan kemudian di SMP kan. Jadi kita melibatkan semua yang ada di sini. Satu kali dalam 2 tahun, kali dalam 3 tahun jadilah. Tapi SMA ada kegiatan ini. Karena kan kita sudah bagus nih. Nah, ini kepala muda. Tapi kapan teksnya? Jadi saya minta untuk berapa ini kan gitu kan untuk membicarakan kira-kira bagaimana norm-normnya. Lalu ini sudah kegiatan yang karantina mereka sudah, kemudian kamu sudah, kemudian ke SD kemarin sudah. Kita lanjutkan lagi. Kemudian untuk siswa itu beberapa hari yang lalu saya selalu mengirim terus di grup WA dan kita dukung untuk bisa push kawan-kawan kita. Yang terakhir adalah lomba video penama darat. Ada itu penama darat. Atau ada lombanya yang lainnya Pak Anggi selalu share terus. Jadi itu kita tingkatkan karena paling tidak akan membawa nama baik kita di kecil. Tapi kita bisa, karena alhamdulillah kalau perlombaannya
sisi yang terakhir tadi TTG itu sampai sekarang kan bulan 3 Pak itu mewakili kita ketika komisi, tapi kenyataannya belum ada juga kapan datangnya. Nah itu masih kita mau TTG ya Pak. Jadi yang cukup tadi juara satu, yang sabun itu juara harapan juga harapan juara nomor 1, yang sabun juara 3, dapat duitnya 1.500.000 dipotong pajak jadi 1.425.000 dibagi 6 orang dapat 200.000 teman-teman lain yang nambah Pak ya, tapi berapa juta ya? 15 juta ya. Ini kita 1,5 juta pun dipotong pajak, itu menyedihkan. Jadi hal-hal seperti itulah kami terima komite waktu itu yang ada di sini, kawan-kawan anggota CGP. Jadi siapa lagi yang membantu kita untuk memajukan sekolah kita. Jadi ada siswa juga 2 orang. Jadi sekarang zamannya tidak canggih, jadi di internet kita buka apa saja yang bisa mengharumkan nama sekolah kita. Tentunya kalau siswa yang lomba tadi, lomba-lomba itu yang kita ikuti, apalagi kalau itu dari tidak terlalu banyak biaya kita keluarkan. Seperti itu harapan saya. Jadi setelah kita analisis apa yang belum kita lakukan, kita lakukan. Sebagai guru penggerak, saya yakin bapak-bapak bertiga mampu mengerjakan itu, karena namanya guru penggerak harus bergerak dan menggerakkan tadi, memudahkan seperti itu. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan acara ini diberkahi Allah, ada manfaatnya bagi kita semuanya yang hadir. Jadi saya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Jakarta Pusat mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru dan penggerak. Mudah-mudahan tinggal menunggu pengumuman bulan. Mana Pak? Pengumuman ini terusan. Juli ya. Nanti lomba Juli nanti dengan kepala sekolah perayaan. Ya, Juli ya. Kalau Juli katakan Pak. Jadi guru 3 lulus semua. Kemudian Bu Meni, Bu Nini, Pak Hendra, Pak Topik yang terakhir ini lagi proses. Mudah-mudahan benar-benar kita semuanya Bapak Ibu guru ikut CGP. Karena salah satu fungsi tugas pokok CGP ini kalau lupa dia langsung bisa menjadi kepala sekolah atau kelas. Tidak perlu pakai tes lagi. Jadi kalau dulu ada namanya catat sama kepala, sekarang tidak. Maka sekarang namanya guru penggerak yang lulus, ada sertifikatnya nanti, itu ada peluang jadi kepala sekolah langsung jadi pengawas bisa. Jadi enak sekarang prosesnya. Jadi harapan saya karena labelnya sudah ada label guru penggerak, kita coba menggerakkan sekolah kita itu dengan daya cukup tadi, modal dari 7 modal tadi. Kira-kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya kepala sekolah terima kasih sudah hadir di sini, perwakilan dari komite, dari orang tua siswa, dari Bapak Ibu guru, dari siswa 2 orang. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat bagi sekolah kita. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Aris Widodo selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pinang Mesir atas saran dan motivasinya kepada kami guru penggerak. Semoga kami bisa melaksanakan semua yang sudah kita identifikasi dan kita bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Untuk selanjutnya masih ada tambahan dari Pak Pejabat atau cukup? Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sesi dokumentasi dokumentasi dulu dan nanti Dia
Dari kemarin, padahal udah dicas kemarin. Jadi